wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu perkebunan dan komoditas apa saja yang ada di Indonesia. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu perkebunan. Perkebunan adalah semua kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya pada ekosistem yang semestinya. Mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil perkebunan tersebut dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan sampai manajemen, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan. Keberadaan perkebunan tentu didukung dengan lahan yang sangat luas. Letak ideal lahan tersebut pada wilayah tropis maupun subtropis. Dari pengolahan lahan ini dapat menghasilkan komoditas perdagangan dengan skala besar. Di sini kami akan menjelaskan komoditas apa saja sih yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kopi, ada teh, ada kelapa sawit, ada tebu, ada karet. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu apa itu kopi, apa itu teh, apa itu kelapa sawit, apa itu tebu, apa itu karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwananda Ramadan dari Prodi TMP, ingin menjelaskan tentang komoditas kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Spesies kopi ada dua, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi Arabica yaitu tanaman yang di daerah dataran sekitar 700 sampai 1700 mdpl, dan kopi Robusta sekitar 400 sampai 700 mdpl. Kopi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di Afrika pada abad sekitar 1000 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Kopi di Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi yang terbesar di dunia. Kopi di Indonesia yang terkenal ada beberapa, yaitu kopi Gayo, kopi Mandailing, Kintamani, Floris Bojawa, dan lain-lain. Kopi pertama kali dibawa oleh Belanda pada abad 17 dan 18. Diperkenalkan di daerah Batavia dan dibawa dan dikembangkan di daerah Jawa Barat, Bogor, dan Sukabumi. Pada saat ini kopi sekitar 1,24 juta hektar di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sekitar 913 hektar Robusta dan 307 hektar kopi Arabica. Sekian penjelasan saya tentang komoditas kopi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakilfi Kamil dari TMP 57. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai komoditas teh. Teh adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi dunia. Teh diketahui berasal dari Cina dan sekarang banyak ditanam di daerah tropis atau subtropis. Teh juga merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya baca, saat ini Indonesia adalah produsen teh terbesar ketujuh di dunia. Adapun provinsi-provinsi yang memproduksi teh paling banyak di Indonesia, yang pertama adalah Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, dan yang ketiga adalah Sumatera Utara. Yang saya tahu, ada 3 jenis teh yang diproduksi di Indonesia, yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Teh hitam adalah produk yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Saya juga mau ngasih tahu nih, daun teh itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Antioksidan ini dapat mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dan juga mencegah serangan radikal bebas loh. Yuk minum teh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryananta Tarigan dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan Angkatan 57. Di sini saya akan sedikit membahas tentang komoditas tebu. Tebu merupakan komoditas utama yang dapat digunakan sebagai bahan baku gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional. Akselerasi peningkatan produksi gula dirancang dalam 3 tahapan, yaitu 1. Kecukupan kebutuhan gula untuk konsumsi masyarakat 2005 sampai 2009, 2. Terpenuhinya kebutuhan gula untuk konsumsi dan industri 2010 sampai 2014, dan 3. Pengembangan produksi samping berbasis bahan baku tebu 2015 sampai 2025. Guna mewujudkan sasaran pembangunan industri gula berbasis tebu, maka diperlukan investasi baik pada usaha tani. Investasi di industri gula berbasis tebu cukup prospektif. Permintaan gula dalam negeri masih terbuka sekitar 1,4 juta ton per tahun. Pemerintah dengan berbagai kebijakan promotif dan protektifnya telah mencapai iklim investasi yang kondusif untuk mengembangkan industri gula berbasis tebu. Menurut data BPS 2017, provinsi dengan luasan tanam dan produksi terbesar gula berbasis tebu berada pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan singkat saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jofi Gifari dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan akan menjelaskan salah satu komoditi tanaman perkebunan, yaitu kelapa sawit. Sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadang-gadang sebagai primadona sektor pertanian, khususnya perkebunan. Selain itu, komoditas ini termasuk memiliki prospek yang paling cerah dibandingkan komoditas perkebunan lainnya seperti kakao, karet, kopi, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal atau tanaman menghasilkan yang selalu meningkat setiap tahun, dan kebijakan pemerintah yang selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun pasar internasional. Minyak sawit diproduksi dalam jumlah besar berupa minyak mentah sawit CPO dan minyak kernel sawit PKO. Di Indonesia sendiri, minyak sawit tersebut diproduksi oleh produsen dengan luas lahan yang diusahakan adalah 40,59% oleh perkebunan rakyat, 54,43% oleh perkebunan besar swasta, dan 4,98% oleh perkebunan besar negara. Menurut laporan United States Department of Agriculture 2019 mengenai produksi minyak kelapa sawit dunia, Indonesia menjadi negara dengan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada 2019, Indonesia memproduksi minyak sawit mencapai 42,50 per juta metrik ton, serta penyumbang 58% produksi minyak kelapa sawit dunia. Bisnis minyak kelapa sawit menguntungkan produsennya dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah margin laba yang besar, permintaan internasional yang besar, yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia sebesar 9,6 miliar pada tahun 2050. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya, dan gencarnya penggunaan minyak biofuel di dunia. Data GAPKI juga meramalkan hasil produksi kelapa sawit pada rentang waktu 2019 sampai 2025 akan terus meningkat seiring dengan permintaan domestik dalam bentuk makanan, biodiesel, biokarbon, dan tenaga listrik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nurrohim dari Prodi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman perkebunan tanaman karet. Tanaman karet berasal dari bahasa Latin yang bernama
Heva brasiliensis yang berasal dari negara Brazil. Tanaman ini merupakan tanaman utama bahan karet alami. Saat ini Asia menjadi sumber karet alami. Awal mulanya karet hanya hidup di Amerika Selatan. Namun sekarang sudah berhasil dikembangkan di negara Asia Tenggara. Nah, saat ini negara Asia Tenggara menghasilkan 93% produksi karet alami. Yang terbesar ada di Thailand, di Indonesia, dan Malaysia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.